Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2 untuk kelas 6 di pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Apa saja hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara? Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ada di Pulau Papua, Indonesia. Berikutnya, komodo. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang hanya hidup di Pulau Komodo, Indonesia. Ini dia burung takurdahan. Burung ini hanya ada di wilayah Malaysia. Berikutnya, gajah putih. Gajah putih hidup di negara Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Dalam gambar adalah bekantan. Bekantan hidup di Pulau Kalimantan dan di wilayah Brunei Darussalam. Ini adalah saola. Saola hidup di wilayah Vietnam. Khao prei. Khao prei hanya ada di wilayah Kamboja. Selanjutnya, elang Filipina yang tentu saja hanya ada di wilayah Filipina. Ini adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah hewan yang dilindungi negara. Harimau Sumatera hanya mendiami Pulau Sumatera, Indonesia. Yang terakhir, elang Jawa. Elang Jawa hanya ada di Pulau Jawa, Indonesia. Sekarang perhatikanlah hewan-hewan yang ada dalam gambar berikut ini. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Ada 3 cara hewan untuk berkembang biak, yaitu dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita bahas satu persatu. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Prosesnya yaitu saat sel telur betina dibuahi oleh sel jantan, lalu terbentuklah zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio di dalam telur. Embrio memperoleh makanannya untuk tumbuh dan berkembang dari kuning telur. Contohnya telur ayam. Telur ayam ada bagian putih dan kuning. Bagian putihnya akan menjadi anak ayam, dan bagian kuningnya akan menjadi sumber makanan embrio ayam. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu 1. Dengan perkembangbiakan ovipar, embrio yang ada di dalam cangkang telur akan terlindungi dari suhu panas atau suhu dingin. 2. Susunan telur mengandung amnion yang berfungsi sebagai sumber protein dan air bagi embrio yang sedang bertumbuh dan berkembang. Selain itu, fungsi amnion juga untuk menahan guncangan. 3. Kuning telur yang ada di dalam telur berfungsi sebagai sumber makanan bagi embrio. 4. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar dapat menempatkan telurnya di sarang dan bisa dilindungi dari serangan predator. Selanjutnya, vivipar.
Proses perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah sel telur betina dibuahi oleh sel jantan. Nantinya akan berkembang menjadi embrio yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya dan dilahirkan ketika sudah siap. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu 1. Berkembang biak dengan cara melahirkan. 2. Perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. 3. Mempunyai masa kehamilan yang berbeda-beda. 4. Mempunyai daun telinga. 5. Mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya. 6. Hewan berdarah panas. 7. Bentuk fisiknya mirip dengan induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu sapi, kucing, gajah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perkembangbiakan secara ovovivipar. Proses perkembangbiakan dengan ovovivipar adalah saat sel telur betina dibuahi oleh sel jantan. Lalu terbentuklah zigot di dalam cangkang telur di tubuh induk. Telur tersebut akan tetap disimpan di dalam tubuh induk. Jika embrio sudah terbentuk sempurna, maka akan ditetaskan di saluran oviduk baru dilahirkan. Jadi, hewan ovovivipar berproses seperti melahirkan, namun dengan melalui proses bertelur terlebih dahulu. Manfaat perkembangbiakan dengan ovovivipar yaitu 1. Induk tidak perlu membagi makanan dengan embrio, karena embrio memperoleh makanan dari kuning telur. 2. Aman dari gangguan predator, karena telur disimpan di dalam tubuh induk dan menetaskannya juga di saluran oviduk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ular dan salamander. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Bagaimanakah kondisi ekonomi ke-10 negara anggota ASEAN? Ayo kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong.
Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Yang kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. 8. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. 9. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. 10. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sampai di sini pembahasan materi dalam subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih telah menonton. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.